warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armi Putri Kurnia, kelas 1A, Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi tumbuhan, morfologi tumbuhan, fotosintesis tumbuhan, sistem hormon tumbuhan, dan gerak pada tumbuhan. Klasifikasi tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut merupakan sekumpulan tumbuhan kecil yang termasuk dalam Bryophytina. Tumbuhan ini sudah menunjukkan diferensiasi tegas antara organ penyerap hara dan organ fotosintetik, namun belum memiliki akar dan daun sejati. Selanjutnya, bagian-bagian lumut. Yang pertama, lumut daun atau Hepaticae. Lumut daun atau juga disebut dengan lumut sejati, nama lainnya yaitu musci. Ini disebut sebagai lumut sejati karena bentuk tubuhnya seperti tumbuhan kecil yang mempunyai bagian akar atau rizoid, batang, dan daun. Lumut ini merupakan kelompok lumut terbanyak dibandingkan lumut lainnya, yaitu sekitar 10.000 spesies. Kurang lebih ada 12.000 jenis lumut daun yang ada di alam ini. Yang kedua adalah lumut hati atau Hepatichopsida. Adalah salah satu jenis lumut yang mempunyai anggota lebih dari 6.000 spesies. Lumut ini biasanya ditemukan di tempat lembab seperti bebatuan, dinding yang sudah tua, bahkan tanah. Bisa juga tumbuh epifit. Yang ketiga, lumut tanduk atau Anthocerotae. Lumut tanduk hanya memiliki satu famili saja, yaitu famili Anthocerotaceae. Lumut ini memiliki sporagium yang bertangkai. Bentuknya menyerupai tanduk yang panjangnya sekitar 10-15 cm. Lumut tanduk dengan lumut hati hampir sama, yang membedakan sporofitnya berbentuk kapsul panjang dan gametofit menyerupai karpet lebar. Di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi tumbuhan. Morfologi tumbuhan merupakan ilmu yang mempelajari bentuk fisik dan struktur tubuh dari tumbuhan. Morfologi berasal dari bahasa Latin yaitu morphus, yang berarti wujud atau bentuk, dan logos yang berarti ilmu. Pun bagian-bagian morfologi tumbuhan. Yang pertama, akar. Akar adalah bagian paling bawah dalam tumbuhan. Akar juga merupakan bagian paling dahulu mengalami perkembangan. Akar ini dapat dikatakan sebagai sumbu dari sebuah tumbuhan yang mengalami perkembangan di bawah tanah. Akan tetapi, tidak jarang kita menemukan akar yang tumbuh di atas tanah. Akar sendiri memiliki beberapa bagian, diantaranya 1. Pangkal akar atau colum. Pangkal akar yang terletak berdekatan dengan pangkal akar. Yang kedua, ujung akar atau apex radicis, yaitu bagian akar yang masih mengalami pertumbuhan dan merupakan bagian akar paling muda. Yang ketiga, batang akar atau corpus radicis, bagian dalam akar yang terletak di antara pangkal dan ujung akar. Yang keempat, cabang akar atau radix lateralis, bagian dari akar pokok anak
tetapi biasanya masih dapat menghasilkan percabangan baru. Yang kelima, serabut akar atau fibrilla radicalis. Serabut akar merupakan cabang akar yang berbentuk serabut. Keenam, rambut akar atau pilus radicalis. Rambut akar merupakan tonjolan seluar kulit jaringan. Yang keenam, tudung akar atau calitra. Tudung akar yaitu memiliki fungsi sebagai pelindung ujung akar. Morfologi yang kedua yaitu batang. Batang merupakan bagian utama dalam tumbuhan sebagai penopang daun. Batang biasanya membentuk cabang yang ujungnya diakhiri dengan daun. Diri memiliki fungsi diantaranya yang pertama, memperluar penyerapan matahari. Yang kedua, pendukung bagian yang ada di atas tanah. Yang ketiga, jalan pengangkut air dan zat makanan. Yang keempat, menjadi tempat penyimpanan makanan. Yang kelima, tempat tumbuhnya daun. Morfologi yang ketiga yaitu daun. Daun tumbuh dan berkembang pada bagian batang, yang merupakan alat hara. Daun juga memiliki anak-anak daun dengan bentuk yang lebih kecil, yang disebut dengan daun majemuk. Adapun pembagian daun majemuk adalah sebagai berikut. 1. Daun majemuk menyirip. Yang kedua, daun majemuk menjari. Yang ketiga, daun majemuk daun kaki. Daun majemuk campuran. Fotosintesis merupakan suatu proses biokimia pembentukan karbohidrat dari bahan anorganik yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun yaitu klorofil. Proses fotosintesis mengubah karbon dioksida dan air menjadi energi berupa karbohidrat dan oksigen menggunakan klorofil dan cahaya matahari. Fotosintesis hanya dapat berlangsung pada organisme yang memiliki klorofil. Klorofil adalah pigmen tumbuhan yang terdapat pada kloroplas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem hormon tumbuhan. Hormon tumbuhan merupakan sekumpulan senyawa organik, bukan hara atau nutrien, baik yang berbentuk secara alami maupun buatan, yang dalam kadar sangat kecil, mampu menimbulkan tanggapan secara biokimia, fisiologis, dan morfologis untuk mendorong, menghambat, atau mengubah pertumbuhan, perkembangan, dan pergerakan atau taksis. Adapun ciri-ciri hormon tumbuhan. 1. Senyawa organik hasil biosintesis tumbuhan itu sendiri. Yang kedua, dapat ditranslokasikan ke bagian tumbuhan yang lain. Yang ketiga, tempat pembuatan atau biosintesis dan tempat bekerja berbeda. Yang keempat, aktif dalam konsentrasi yang rendah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang gerak pada tumbuhan. Berdasarkan datangnya rangsangan, gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi 3, yaitu gerak endom, gerak hikroskopis, dan gerak esionom. Yang pertama, gerak endom, yaitu rangsangan yang berasal dari dalam tumbuhan, misalnya pergerakan kloroplas. Yang kedua, gerak hikroskopis, yaitu rangsangan karena perubahan kadar air, misalnya tumbuhan paku. Yang ketiga, gerak esionom, yaitu rangsangan berasal dari luar tanaman. Sekian penjelasan singkat dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf.